grogi kalau lihat ibu-ibu. Jarang ceramah depan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok ibu-ibu baca salawat satu kali ya. Saya mau ijajahin. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Minta pitulung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tarik nafasnya yang panjang sampai ke atas. Tarik terus sambil merem, terus yang panjang. Tahan, lepaskan, ucapkan lagi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lepas pelan-pelan. Terus diulang lagi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tarik nafasnya, tarik yang panjang, belum panjang, tarik terus, tahan dulu di kepala, turunkan deh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sekali lagi ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tarik nafasnya, Allah, Allah, Allah. Terus tahan di kepala, buang dikit-dikit Allah. Nah, lantas lanjut hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula. Usah mukanya. Nah, itu semua perkara adem, nggak ada keributan. Kalau ibu punya masalah nanti seperti itu ya, ini ijazah langsung. Kalau punya masalah seperti itu, jangan marah, jangan lari kemana-mana ya, jangan uka-uka, apalagi jangan ya. Saya dari Dewan Kerajaan, dari penasehat Dewan Pakar, nggak ngajarin uka-uka, enggak. Jadi kerja yang benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahimil amijan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa jinatal aras. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salat abdin qalat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu wa antalaha ya ilahi wa likulli karbin azim fafaris anima nahnu fihi bisirri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillah mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi sun fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Kaf ha ya ain sad hifayatuna, ha mim ain sin qaf himayatuna, bismillahi babuna tabaraka hitonuna, yasin 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 safuna, wallahu mi waraihi muhitum bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan lakaza'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ruhan nabiyyun sallallahu alaihi wasallam hadirun bi buyutin ahlil Islam. Ikutin lagi ibu ya. Allahumma rahmatuka arju fala takhilni illa nafsi tarfata ain wa aslih li sa'ni kullahu la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Hadratul mukarramun yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya ta'zim di dalam batin saya. Pertama, para alim ulama, para masyayikh, para guru-guru kami, tuan-tuan guru, datuk sekalian, para buya yang hadir. Ada kiai-kiai, kebetulan lain kurang ada di dirinya punten mana kiai? Lain kurang ada, kurang sana kiai ya punten ya. Jadi banyak ulama. Nomor satu, sebab tingkatan manusia setelah Nabi adalah sahabat. Setelah sahabat, para tabi'in. Lantas baru itu
ulama dipimpin oleh yang 4, Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i, yang 5 Ja'fari. Sebenarnya yang Ja'fari ini yang pertama, karena itu adalah gurunya para ulama-ulama. Imam Ja'fari adalah juriyah daripada kanjeng baginda Rasulullah SAW. Makanya ulama, para sepuh, para ajengan, para tokoh, para raden, para pangeran, walaupun bentuknya begini, hati-hati. Banyak raden-raden hadir, nyai, ratu, semuanya kita tidak pernah tahu. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketurunan, yang memiliki keturunan luhur. Bahkan di Bekasi ini dulu Chandra Bagasi, ada Kerawang, ada Syekh Kuro, ada Syekh Bentong di Sanggabuana, ada Kuta Tembaga di Kerawang, ada Kuta Tandingan di Kerawang, ya, ayah Sagara Pasir di Kerawang, ada Sagara Angin di Gunung Sanggabuana, ayah Singa Perbangsa yang menjadi wedana pertama di Kerawang, ya. Yang generasi sekarang ada Kiai Haji Nur Ali, sekarang ada Sidi Rohimuddin An-Nawawi Jahari, ada Kiai Mahmudin yang tadi baca wa qurbi adkhilni mukhala sidqiu wa akhrijni mukhraja sidqiu wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Tadi sudah dibawa tuh di dalam qori beliau. Jadi para ibu-ibu sekalian yang saya cintai atau saya muliakan, ya saya cintai, sebab cinta dengan nafsu beda. Cinta boleh nggak? Ya nggak boleh nafsu. Kita cinta sama anak kita, nafsu nggak kita sama anak? Kalau nafsu namanya orang apa? Orang gila tuh. Masa sama anak sendiri nafsu? Cinta nggak sama anak? Cinta nggak sama Nabi? Nafsu nggak sama Nabi? Enggak, nafsu mah sama laki kita. Giliran kawin, cinta saya sama suami saya paling saya cintai. Tapi tadi disinggung oleh Kiai Hudan Kiram, Kiai Jam'an Alwani, Tangkirani. Tangkirani itu artinya Tangerang. Orang-orang Andalusia Maroko menyebutnya Al-Tangkirani. Jadi terpleset itu, diimelehkan. Kalau bahasa tajwid diimeleh. Wadduhe wallaili idza saja mawada'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Itu sab'ah qiraah. Kalau belum belajar sab'ah jangan dulu. Ada kiai di belakang, Kiai Mahmudin. Ini udah bagus nih, saya makanya mau hadir segini ya, uyunan udah banyak nih yang hadir. Itu yang saya dikasih tahu gitu. Pangeran, Raden, itu biasanya yang hadir dikit. Ini kakek Sultan, Kalen Kendal. Kakek itu artinya kakek, kaknya itu Kalen, kayaknya Kendal, singkatan. Beliau orang alim, masya Allah. Jadi di sini saya mau ceritakan karena waktunya sudah singkat. Nanti ada adik-adikan anak saya, Kiai Hudan Kiram, Raden Ogital Ghalib Azomat Khan. Tadi setelah Kiai Jam'an dan saya sebenarnya udah cukup lah. Ada kiai-kiai yang junior yang ilmunya sudah mumpuni. Di Kerawang itu Syekh Kuro. Ini saya cerita langsung saja karena waktunya sempit. Kalau kita cerita tahu-tahu ini udah mau setengah 12 waktunya 15 menit beliau naik. Jadi saya coba nggak buru-buru supaya paham. Syekh Kuro itu dia bilang kalau Prabu Siliwangi mau Islam lantaran kawin sama Ratu Subang Larang, anaknya Ki Gedeng Tapa Muara Jati di Cirebon. Dulu ibu ya belajar sejarah sedikit, sama memang orang sejarah saya tuh. Jadi saya tuh Dewan Pakar se-Asia Tenggara bidang sejarah dari Kerajaan Adat Nusantara. Jadi ngomongnya enggak ngelantur, berdasarkan naskah dan keilmuan. Kalau itu bukan profesor belajarnya ke Dewan Pakar. Untuk mengambil gelar profesornya ke kita. Bukan saya belajar ke akademi yang belajar kepada kita. Jadi kalau di sini ada orang akademisi, saya mau tanya, Anda dulu belajar di mana? Di kampus. Terus kampus belajarnya dari mana? Itu yang profesor dari mana? Dari sepuh. Itulah para sepuh-sepuh harus kita pelihara. Tokoh-tokoh sepuh itu di Kerawang, di Bekasi itu cukup banyak.
Nah, sehingga naskah-naskah yang ada di akademi itu belum tentu cocok dengan naskah-naskah yang dipegang oleh para sepuh. Kita dihancurkan oleh Belanda. Maka saya mau tanya nih, satu aja. Ibu-ibu kalau sholat nih diulang lagi, tapi nggak apa-apa karena di sini belum dapat ilmunya. Saya mau tanya, kalau sholat pakai mukena nggak? Saya mau tanya, siapa yang tahu siapa yang bikin mukena pertama? Ayo jawab. Kemarin saya udah ceramah bikin terasi ya, betul nggak? Yang bikin terasi siapa? Sekarang saya tanya, siapa yang bikin mukena? Coba, bisa dijawab nggak? Yang bikin mukena itu orang Indonesia, khususnya orang Jawa Barat, yang bergelar Ibu Ratu Bahdan atau istrinya dari Sunan Gunung Jati, salah satu istri. Yang pertama Ibu Ratu Nyimas Babadan, anak Ki Gede Babadan Indramayu tuh dari Tenajang. Di Indramayu ada Babadan Lor, Babadan Kulon, Babadan Tenajang, ya, ada Babatan Wetan, ada Bolon, perbatasannya Ciwaringin, terus sampai ke Buntek. Tadi Kiai bilang naik pesawat Lion Air. Kalau kita nih, bangsa kita zaman penjajahan Belanda pertama itu Kiai Mama Hasbullah udah jualan tempayan, teko di atas pesawatnya orang-orang Belanda. Orang Inggris bawa pesawat melewati ring Cirebon sampai ke wilayah Sunda. Kelapa kah? Wong Cirebon nih ya. Mudah-mudahan ada orang Cirebon. Bekasi itu ada orang Banten, ada orang Cirebon, ada orang Mataram, cuman kehabisan obor. Itu ring pesawat datang dari mulai Cirebon mau ke Sunda Kelapa. Kiai Mama Hasbullah ngiber jualan tendi. Zaman dulu pleret pertama itu tempat bikin tembikar, dia udah jualan di atas kapal terbang ya. Syekh Kuro pergi ke Mekah sama Kanjeng Prabu Siliwangi ya pakai ilmu, tidak pakai teknologi. Kenapa anak sekarang kok keberkahannya, ilmunya, keramatnya kurang? Karena kalau pulang dari pesantren itu kadang-kadang ilmu tua suka dibenerin secara nahusoroh. Tuh, mana yang pesantren coba? Saya juga dulu jelek-jelek menyantren walaupun gak lama. Ada anak pesantren belajar nahusoroh, karena dinilai kata-katanya tidak sesuai nahusoroh, dibenerin. Padahal dulu Kiai Khalil kalau sakit gigi berobatnya sama dukun kampung, dibacain itu 9 nirokan kul ngamuju birobinas malikinas milahinas min syarril waswasil ngonnas ngalladzi waswisu fi sudurinas minal jinati waras sembuh. Kalau kata anak sekarang nggak bisa nih menyalahi hukum nahusoroh, benar jadi benar, tapi keramatnya jadi hilang. Coba jawab, jadi makanya kalau kita diajarin mantra sama nenek kita jangan dibilang musyrik. Sok kita nih baru belajar bahasa Arab. Orang yang punya mantra kaki durga mini durga serupa ning dolanan kudenora kok surupi tak tuturna. Kok ini musik nih. Coba itu. Bismillah pecah tulah baikkan masih napas yang doakan Nabi Muhammad ya singruh hayat putih mulia jati jadi sampurna. Ini musik nih. Ini masalah bahasa. Kan udah ada bahasa Arabnya campur, di belakangnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur. Jadi kalau la ilaha illallah jangan Muhammadar Rasulullah, nggak boleh. Ya. Kalau asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar jangan dur, nanti syahadatnya sah. Tadi sampai di mana? Mau kena ya? Kalau terasi udah ada yang tahu, terasi yang bikin siapa? Tuh, kemarin bukan udah disampaikan. Terasi yang bikin itu langsung apa enggak nih? Waktunya sempit langsung. Terasi yang bikin itu Pangeran Cakrabuana. Nggak apa-apa, main, nggak apa-apa. Ini cucu siapa? Duduk sini, duduk sini. Duduk. Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, cerdas, jadi orang hebat, jadi gubernur di Bekasi. Amin. Bekasi harus jadi provinsi sendiri.
Dulu kan kerajaan. Tadi katanya kemarin bilang ada bupati mau datang. Saya mau kasih tahu nih, Bekasi jangan sampai ada judi online. Itu ngerusak. Dikumpul lagi rame-rame besok, datengin itu yang namanya Pemda. Bekasi jangan ada 3 hal. Pertama, judi online. Saya pikir datang calon bupati, giliran mau dipilih aja. Saya sih ngomong aja, kan tinggian gua jabatannya. Dewan Pakar se-Asia Tenggara. Ya kan? Besok nih judi online jangan ada. 1. Yang kedua, pinjol nggak boleh ada. Negara ini jangan dikasih makan duit haram. Pinjol itu haram. Kalau pinjol nggak pakai bunga, itu halal. Kagak ditagih, foto orang kagak dipajang di sosmed. Ini dia yang minjem duit. Ya, pinjol nggak boleh ada. Kalau mau bikin bentukan koperasi tanpa bunga, pemerintah itu bagaimana? Pemimpin itu Prabowo, rame-rame kita datengin Prabowo. Jangan udah dipilih pinjol merajalela. Rakyat disengsarain sama pinjol. Tidur kagak bisa. Apalagi yang cita-citanya kata kejaman kepengen duit banyak. Ya kan? Pinjam dulu duit pinjol, ya kan? Duit pinjol. Pinjam dulu. Ya. Pinjam duit pinjol, ntar kalau udah dapat duitnya buat dagang, akhirnya duitnya habis, dagangan habis, akhirnya utang, jual motor dijual, tanah dijual, udah gitu pinjol, datang Ambon ke Bekasi. Coba itu bagaimana itu? Itu jangan sampai terjadi. Ini besok nih umumkan Pak Bupati, itu yang namanya pinjol online hapus. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebab itu merusak peradaban kita. Bangsa kita bukan bangsa yang tukang ngutang, tapi bangsa kita malah minjemin duit. Kita ini dulu negara kerajaan, banyak koletral. Cuma kalau saya cerita waktunya sempit. Yang penting udah ngomonglah dikit-dikit ya. Ngomong dikit-dikit. Jam berapa nih udah? Masih keburu. Terasi itu ususonil arwahi ke pangeran walang sungsang nukung sinya kerap buah ma babat alas alang-alang Cirebon ngadek nagari dalam agung pakung wati. Tak eta dasar naskahnya. Pakung wati eta pakung teh udang, wati perempuan. Kalau wati bahasa Arab samawat artinya langit, tapi tetap aja itu isim harus berpasang-pasangan, ada langit ada bumi. Jadi wati itu berkoidah bahasa Suryaniyah yang diadopsi kepada bahasa Sunda, karena Sunda dengan Suryani dengan bangsa Semit itu dekat, karena bangsa Sunda itu turunannya Nabi Allah Ibrahim. Kalau El Santos mengatakan ada yang namanya Atlantis ya, itu kata dia. Kalau kita mah Nabi Allah Anwar yang membangun peradaban dari anaknya Kanjeng Nabi Allah Adam alaihi salam bin Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dibilang Nabi Adam nggak ada bapaknya. Ada nggak bapaknya? Ada, itu Nur Muhammad. Jadi kalau Al-Fatihah khususon Nabi Allah Adam Sayyid Abdul Basar bin Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah, kirim Fatihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Baru ibu tawasul tak minta. Jangan dengerin orang-orang yang jangan baca tawasul. Atau bukan circle kita, nggak usah dideketin. Sudah tahu. Bawa keongnya bawa. Tenang nih. Udah biarin. Ini kalau udah penceramah ahli mah nggak keganggu yang begini. Tetep aja konsen aku. Kita mau ceramah 2 orang bisa, biasa ngajar di akademi, biasa ngajar, waduh, yang berisik puting beliung ya berhenti. Sebab di belakang kita ada leluhur yang mendukung kita. Ini pelurusan sejarah. Bukan saya jago, enggak. Saya mau mati. Yang nggak tahu besoknya lagi, pasti mati, nggak ada yang jago.
Cuma kalau kita lurus dalam hidup memperjuangkan leluhur kita, maka kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu. Cek orang dulu mah sing jujur hidup ujang. Ulah banyak bohong, ulah gede ambek, tah kudu sabar, niscaya selamat. Tadi sampai di mana Raden? Tarasi. Jadi kalau ada ibu-ibu yang bapaknya mancing terus dari pagi sampai pagi, tapi bukan nelayan ya, kalau nelayan pekerjaannya sholat kagak, apa kagak, jangan diomelin, kasih aja terasi udah. Tapi ada tawasulnya, jangan sampai direndemin air apa katanya, kasih air celana gitu kan. Nauzubillah, udah gitu celananya ada penitihnya lagi. Karakan pakai waktu ngudek tarasi, tawasul ke Nabi, Al-Fatihah liniatin qabul ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibul tarasi, Pangeran Cakrabuana Al-Cireboni, saya minta suami saya makan ini, dia jadi orang yang soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mancing jangan lama-lama, dari subuh sampai pulang isya, sampai subuh lagi ya Allah, udah aja. Kalau ngojek dari pagi sampai pagi bawa duit enggak, tuh itu terus ulang sambil baca selawat, kasih tuh makan suaminya tarasi, mudah-mudahan kabul. Tapi tawasul ke Pangeran Cakrabuana, ulah datang ke orang pinter di sini, banyak uka-uka masalah ya. Kalau mau cerita UN, UB, duit merah sama saya ahlinya. Itu bagaimana itu? Bagaimana penyelesaian? Saya ahlinya. Saya undang para sepuh kalau mau bicara tentang sejarah itu, supaya jangan diplesetkan, supaya jangan duit kita habis, dihancurkan, dibohongi, ditipu. Jangan. Para sesepuh leluhur tidak mengajarkan yang seperti itu. Ya, jadi UB ada apa itu dana revolusi, nantilah kita cerita. Di sini mah budak retik loba ya. Ya itu keongnya suruh dilepas katanya. Dan itu keong lah, burung emprit. Tadi sampai di mana? Rasi. Mukena tadi Nyimas Ratu Baghdad. Itu istrinya bunuh adiknya Pangeran Panjunan. Pangeran Panjunan anak Saidatul Kafi. Saidatul Kafi sepupunya Syekh Quratul Ain. Namanya Syekh Hasanuddin. Bapaknya namanya Syekh Yusuf Sidik. Prabu Siliwangi belajarnya sama Syekh Kuro. Jadi mencinta sama saya Pak. Betul ya Pak ya, aneh kan anak kecil tuh cinta, nggak ada dosa. Biarin aja kena naon itu. Sampai di mana saya lupa tuh. Udah lapar ya, saya juga lapar sama. Mana makan jeruk asam lagi. Belum makan jeruk asam deh. Ya, tadi sampai di mana tas Sekuro? Sekuro itu gurunya Prabu Siliwangi. Jadi belum kawin namanya Mas Subang Larang sudah Islam. Yang bilang dia belum Islam, apalagi ada anaknya bawa-bawa kampak mau nyunat Prabu Siliwangi, atau duluan bapaknya Islam. Coba sejarahnya benar apa enggak coba? Salah jadinya Pan. Coba Prabu Siliwangi udah kawin sama Subang Larang, sudah punya anak. Laki Raden Kian Santang anaknya juga. Lah kan berarti tuan bapaknya sebelum dia lahir dia sudah Islam Prabu Siliwangi. Nanti ceritanya memanjang, undang saya di masjid atau kita bahas sejarah. Kalau kitab mah udah biasa. Di sini kayak banyak kiai, ada Syekh Sidi Rohimuddin guru saya tuh, An-Nawawi Ajahari Al-Bantani. Ini di belakang saya Kiai Mahmudin, masih keturunannya Syekh Nawawi. Nggak sedikit ulama, cuman yang ngaji yang jarang di sini tuh. Mudah-mudahan kedatangan saya ini susah-susah sampai keringetan besok memicu ibu-ibu bikin majelis yang belum ada majelis. Undang saya datang. Kalau ditanya berapa bayarnya, udah jangan dipikirin masalah amplop mah. Yang penting isinya. Udah beres masalah. Yang penting mau ngaji. Mau bahas apa? Naon jubat kita pakai nadom ibu-ibu mah. Alhamdulillah zil jalali wasari'il haram wal halali summa salatullahi ma salami ala
sudah pernah dengar? Masa kota santri belum dengar nadom jubah? Apalagi alfiyah, qala Muhammadun huwa maliki, itu mah banyak di Google. Kalau jubat nggak ada. Buka yang ringan-ringan kita nadomin. Baca selawat. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa karaji ya Rasul salamun alaik ya Rafi asyani wa karaji atfatai ya jiratal alam ya uhailan judi wal karam. Lagi nggak punya duit juga tenang ya, tapi harus punya duit, didoain. Nggak punya duit sengsara, didoain biar pada bagja lah, biar pada kaya. Tapi jangan main UKU di Bekasi, di Kerawang banyak. Tapi dulu sejarahnya mah benar, Ibu Ratu Maryam, Prabu Pancabuana Agung, benar. Mau tahu sejarahnya ya datang ke saya, itu bukan di sini. Sini mah ibu-ibu belum wayahnya ngaji yang begitu. Ngaji fikih aja. Bagaimana caranya wudhu? Wudhu wajibnya berapa? 4. Pertama apa? Muka. Kedua sampai ke sini. Ketiga menghusap. Ngusap apa? Kepala apa? Kepala naon? Oh kepala. Ubun-ubunan apa? Lain kening, berbagai macam pendapat. Tapi boleh kening minimal. Tapi yang bagus jidat sampai kepala, sebab itu disitulah mahkota kita, arosnya, Baitul Makmur. Jadi bukan yang di sono, di sini hakikatnya. Maka inilah yang harus kita basuh Baitul Makmur tersebut. Ya, muka wajah kita baca Bismillahi nuri nuron ala nur. Minta cahaya ke Allah, nggak perlu bedak yang mahal, cukup dengan cahaya Allah. Ibu-ibu bisa cantik jelita. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi wajhi nura. Saya minta cahaya di wajah saya. Boleh bacaan pakai bacaan naon sirih kuning sirih koneng. Atuh boleh tenan naon, ujungnya la ilaha illallah Muhammadur jadi Islam. Tenan naon. Kalau ada yang bilang musik atau suruh ke saya, musik mah lain itu. Jadi ngusap muka bacanya Bismillahirrahmanirrahim ala nur ya Allah. 3 kali usap sambil dipesel tuh. Kocok-kocok boleh, tapi jangan lama-lama, habis waktunya maghrib. Baru setelah kepala diminta nih otak kita biar bener pemikiran tuh dibasuh, minta jangan oprok. Baru kaki, supaya kaki ini melangkah ke tempat yang diridhoi oleh Allah. Itu wajibnya. Baru sunnahnya ada kumur-kumur, diisep hidung nggak usah. Zaman sekarang air sudah kotor, banyak bakteri. Kalau mau beli aja alat sendiri, pakai NHCl, pakai air aqua, sedot semprot keluar, nggak usah pakai obat, insya Allah sehat. Kalau yang disedot di kamar naon di masjid jangan, sebab apa? Bakterinya sudah banyak. Nanti hidung kita kemasukan bakteri, ibu bapak sekalian. Nanti besok kalau mau belajar kesehatan, ya undang lagi. Bagaimana ini kesehatan tentang jantung? Undang nggak apa-apa. Sejarah, ayo undang tenenawan. Yang penting sekarang kita bersatu dulu. Ini udah bagus. Besok kitab-kitab yang mudah aja minta sama kiai ini banyak. Kiai belajar jubat lah yang mudah, pakai nadom, enak tuh. Banyak kitab-kitab yang bisa dinadomkan. Kalau ibu-ibu pakai nadom enak. Ada Al-Busiri itu, karangannya Imam Busiri itu. Ada karangannya Al-Barjanji, Syekh Abdul Karim Al-Barjanji, kan anak Al-Busiri itu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala bibika khairi khalqi kullihim. Kan luar biasa. Sambil ngegendong anak, baca itu semuanya sehingga masalah kita kabur jauh. Sekarang kita nggak punya duit lantaran kita dekat ke Allah, insya Allah besok kita dapat duit. Jadi ibu-ibu sekalian, karena waktunya sempit, udah gitu keringat saya mudah-mudahan menjadi saksi nanti di yaumil akhir. Dan saya minta gantinya adalah syafaatul uzma, syafaatnya dari kanjeng baginda Rasulullah. Turja syafaatuhu, hanya salawatlah yang saya harapkan pertolongannya kanjeng baginda Rasulullah. Lantaran cintanya saya kepada Nabi, saya datang nih di sini.
Karena kita nggak bisa jadi makrifat, Pak, walaupun ketemu mursyid wali di Kerawang yang sewali-walinya hebat, tapi kita tidak cinta kepada Nabi, waktu dimakrifatkan nggak ketemu. Guring usi ireng ireng mata, guring wajah putih mata, guring pamor kuning mata, guring landep cahyaning mata, pangeran raja kabeh ngadep setengah mata, yaitu guru alif arane sang ngindal putih mulia kang langgeng jaya sampurna, ya ingsun tah jalining Allah kang luwih sempurna. Allahu Allah sang ratno maniko malakang anak ing wetan raksanan awakku sidinu mangko roh jasad junub idat madep temen terima sesarasang pengrasa sujud iji pengucap suara peningar ya kibir purba badanku adam peninggalku rasul takanku kalimah ya kohama ya robbal alamin kun payakun kau yang nejat teguh ing marifat binayuan dening sukma rinaksa dening Allah kun jatkun kau yang nejat teguh ing marifat binayuan dening sukma rinaksa dening Allah. Kita menjadi orang makrifat gak bakalan sampai 1000 mursyid untuk memakrifatkan dia menemui Allah. Kul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahe, kata Nabi, saya ini manusia biasa, tapi kalau kamu nggak mencintai saya karena saya megang kunci. Apa kuncinya? Nurullah, sedangkan dia adalah Nur Muhammad. Nabi Adam pun diciptakan dari Nur Muhammad, makanya Nabi Adam Sayyidul Basar, binnya adalah bin Nur Muhammad. Itu harus kita sebut. Maka orang yang makrifat tidak akan sampai makrifatnya kepada Allah kalau tidak melalui daripada cintanya kita kepada kanjeng baginda Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi cerita makrifatullah masyariat, torekot, hakikat makrifat bubar kalau nggak cinta kepada Rasulullah. Cek Gunung Jati, sebelum saya akhiri tausiah saya, eling kudu eling, ingat harus ingat. Rumingkang di bumi alam ragataya pangawasa lamun kasasar lampah nafsu numata kaduhung. Kita selalu mengikuti ambisi hidup. Kerudungan udah punya satu tumpuk, masih pergi ke Taman Pura, ke Majestic, pergi ke Tenabang, Tamrin City, panas-panas dibelain. Ya tapi nggak apa-apa juga, beli kerudungan dipakai untuk mau cakep itu. Jangan beli kerudungan buat ke mall, pameran sama yang lain. Jangan. Mau ngapain kita tinggal matinya doang? Ya itu jalan yang benar. Yang penting duit loba, anak pada sehat, lelaki setia. Mau kemana ke dia, yang penting duitnya ada. Bang abang mau kemana ke, yang penting tinggal tuh duit sama dompet. Atau iya udah nggak usah bingung. Jadi hari ini karena kecintaan kepada kita, mudah-mudahan membawa kita kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kelihatan tuh nurnya Allah. Allahu Akbar, kelihatan nur. Kiblatnya nggak di Mekah lagi, tapi udah di hadapan kita. Jadi kiblatnya nggak di Baitul Haram lagi, tapi sudah di hati kita. Kolbu kita sudah Allah desasnya tadi. Napas, maka kalau ibu-ibu susah, tarik napasnya yang panjang, minta, ya Allah minta duit, Allahumma sholli. Ya Allah minta duit, pas itu melakinya kasih di depan, alhamdulillah. Jadi ibu-ibu karena nasi udah pada makan belum? Saya yang belum. Datangnya belakangan. Jadi ini masih ada waktu 10 menit buat Raden Obital Ghalib, anak daripada ayahanda Kiai Huna Ratu Bagus Ghazali Al-Bantani. Beliau keluarga Kiai menyempatkan hadir, kita harus menghormatinya Bapak sekalian. Jadi bukan karena ini alim, nggak ada, kita mah satu, nggak ada orang alim, ada juga orang benar. Sebab alim itu nggak menyelamatkan kalau nggak benar. Jadi jangan sombong mentang-mentang alim lantas dia mau dilebihkan orang lain. Enggak, saya duduk tadi di bawah di sini bareng ngerokok. Ayo siapa yang mau moto asal jangan perempuan, yang laki semua saya cium tangannya tadi. Lihat nggak? Saya cium, sebab saya nggak tahu di belakang beliau itu isinya siapa. Sebab manusia punya sifat goib, Bapak hati-hati. Sir Maha Agung, sifat goibku, Maha Suci bijaksana di dalam diriku, ke dalam diriku. Jangan kemana-mana. Kalau kemana-mana jadi hodam. Tapak ge kudu ke badan orangan. Yang ingsun kerja tapak napakan ilmu anu aya di dalam diri awak kaula. Isirotin min rajak naken, sirik bakti ganyak tepi, makbul di kagungan nyata di kuasa. Ampuh di dikjaya di badan awak kaula. Mangka bakti mangka nyata di badan awak kaula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tapak sendiri itu penting. Yang ingsun Senin Kemis napakan ilmu anu aya di dalam diri awak kaula, napakan badan supaya kita benar-benar lurus pikiran, hati bening.
Jangan orang alim dirnya di masjid hatena jore, sirik dengki sama orang, ngelihat orang lain ada yang pinter jadi imam, dia bilang orang mana tuh, sembarangan aja jadi imam. Di sini harus syarat-syaratnya naon, syaratnya itu paseh, syaratnya itu bener tartil, bukan syaratnya orang sini. Orang sini dia kalau nggak bisa ngaji datangkan ulama dari luar gitu. Jadi masjid ramekan, majelis ramekan, judi online hapuskan, pinjol barang haram hapuskan, sama joget-joget porno tuh di TikTok, di naon sedek video bapak-bapak jadi rusak gara-gara ngelihat perempuan joget nggak pakai BH nggak pakai celana, pikirannya bengong terus. Yang tadinya doyan wirid lah tuh dirikul al-sor wa huwa yudrikul al-sor wa huwa latiful khabir, apaan yang kelihatan? Tapi kebanyakan ngelihat porno. Hapuskan itu. Dulu zaman saya kecil nggak ada. Prabowo harus memperbaiki keadaan ini supaya bangsa kita kembali menjadi bangsa yang besar, bangsa yang luhur, bangsa yang berperadaban. Kiranya demikian. Terima kasih. Jika saya salah itu bodohnya saya. Jika benar datangnya dari Allah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Langsung lah. Biar ibu-ibu dapat ilmu atuh sok jadi naon bae teu naon lah. Yai, punten ya. Izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa amma ba'du. Bingung mau ngomong apa. 2 menit bentar lagi azan. Al-adatu muhakkamatun. Kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Kebiasaannya zuhur, kita zuhuran, jangan begini, kecuali kebiasaannya di pesantren. Jadi saya harus mengalah mungkin 1-2 menit lah, karena yang nyuruh guru saya, ya Allah, kan saya kerja dulu ya kakek ya, karena yang nyuruh guru sebagai bentuk takriman takdiman naik, walaupun apa yang mau disampaikan beliau tuh komplit apapun bisa. Bahkan saking hebatnya sastra beliau, ilmu nahwu sorof dijadikan jurus silat, sejarah oke, agamawan, budayawan, seniman, subhanallah. Jadi rencana yang beliau pakai itu sangat pantas, dan materinya semua ibu-ibu dapat ya. Yang guyonnya Kiai Jam'an, ahlinya, ahli retorika. Waduh, beliau bu, bapak kalau ceramah tuh di DPR MPR. Alhamdulillah kesini. Alhamdulillah kita membersamai para kiai, para sesepuh, para raden. Ini keberkahan tersendiri bagi tempat. Siapapun dimanapun tempat yang diduduki, ngobrol, ceramah, taklim, apalagi ini komplit ya, ada tabligan, sholawatan, takliman tadi udah, zikiran tadi sebelumnya udah, nanti ada makanan nanti ada, lengkap. Makanya Maulid Nabi Muhammad SAW itu bukan segala-galanya, tapi dengan adanya muludan timbullah segala-galanya. Alhamdulillah. Satu lagi, cuma saya berpesan, banyak majelis, banyak di mana-mana. Namun karena ini nama majelisnya, saya baru pertama kali kesini, Pendopo Merah Putih. Ini nasionalisme. Jadi atmosfernya harus kenusantaraan, kebangsaan. Contoh, ketika ngadain sebelum tawasulan mungkin atau sesudah, itu bisa diolah nanti. Adakan lagu kebangsaan ya izin kedepannya. Yang kedua, ini Bekasi, wilayah yang paling kental seni dan budayanya di Jabodetabek, bahkan Indonesia, bahkan dunia. Dulunya benang merahnya dari kan sama Abah Yai udah diinfokan ya, bahwa ini wilayah tua, wilayah keramat, terahnya nyambung. Jadi sayang kalau misalkan pengajian atau takliman kalau nggak diisi dengan seni budaya, sayang. Nanti bapak ibunya di sini kan banyak padepokan pencaksilat, tampilkan
Tadi yang pertama ketika acara ada lagu kebangsaan, yang kedua ada seni budaya. Itu untuk kedepannya seperti itu. Adzan berapa lama lagi? Jam lagi. Satu lagi, Bu, mohon maaf, satu lagi izin. Yang terakhir kalau saya penulis sama pemerhati maksimal, praktisi itu maksimal. Kalau guru saya tadi Abai Imron, ada Kiai Jam'an sama Kiai yang lainnya, mohon maaf Kiai di depan ini, beliau praktisi dan ahli. Namun 15 tahun saya memperhatikan tentang kenusantaraan, tentang keindonesiaan, kebangsaan, ada 3 hal yang harus kudu wajib diperhatikan oleh Bapak Ibu, khususnya orang-orang yang aktivis penggerak kebaikan di masyarakat. Ini kakek Sultan penggerak di masyarakat ini. Ada 3. Kalau 3 ini enggak sekufu, kalau 3 ini enggak sejalan, takutnya orang tua kita, buhun, leluhur, karuhun kita enggak ikhlas, enggak ridho. Apa yang 3? Yang pertama, amaliyahnya harus sejalan. Kita lagi apa ini? Muludan. Semua juga melaksanakan muludan kecuali Wahabi mungkin. Wahabi. Selawatan, takliman, tabligan, zikiran, istighosahan sama semuanya. Tapi enggak sebatas sama amaliyahnya. Belum selesai, Bu. Bapak belum selesai. Yang kedua, fitrah, cara berpikir. Nah, cara berpikirnya kita, Bapak, Ibu, saya, itu harus sama dengan leluhur kita. Kalau nggak sama, takutnya la yashkurullah, bahkan amalan kita tertolak. Jumhur ulama, apa pemikiran kita? Tasamuh, ya, tawazun, imbang, toleran, apa tuh namanya, bijaksana. Jangan anarkis, jangan keras-keras. Ngerti ya Bapak Ibu, mohon maaf. Yang keras seperti apa, yang anarkis seperti. Nih sekarang nih budaya TikTok, media sosial, tangan kita ringan banget nge-share yang aneh-aneh, sehingga timbullah perpecahan. Betul ya? Zaman sekarang yang lagi viral apa perpecahannya? Nasab ya? Nasab. Ya Allah, dari masalah pejabat sampai tingkat RT sampai gang sempit ngomongin nasab, bukan faknya ngomongin nasab. Mendingan ibu ngomongin nasib. Nah, masalah nasab udah selesai. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat, sebelum meninggal, ngomong ke kita, ayuhan nas, wahai umat manusia, inna rabbakum wahidun, sesungguhnya Tuhan kalian, wa abakum wahidun, dan leluhur kalian pun, kullukum li Adam, kalian semua berasal dari Nabi Allah Adam alaihissalam, wa Adamu min turab, dan Nabi Allah Adam berasal dari tanah. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya di antara bapak-bapak, ibu-ibu, saya dan lainnya, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Pertanyaannya, takwa ini apa definisinya kan? Nanti itu panjang lebar lagi. Laisa li'arabiyyin ala ajamin, enggak lebih mulia orang Arab ketimbang orang Betawi non Arab. Wala azamin li'arabiyyin, enggak lebih mulia orang non Arab ketimbang orang Arab. Wala li ahmaru ala abyad, enggak lebih mulia orang berkulit merah ketimbang orang berkulit putih. Wala li abjad ala ahmar fadlun, dan enggak lebih mulia orang berkulit putih ketimbang orang berkulit merah. Apa sih Bu? Illa, kecuali ditakwa, kecuali ketakwaannya. Nah, masalah ketakwaan ada ini taharus binikmah, mumpung ada poroyai, takutnya cerita saya salah. Ngomong-ngomong takwa, tadi kan orang kulit merah, orang anggap Cina ya, maaf ya, orang berkulit putih, anggaplah Eropa, mau Nusantara, mau pribumi, sama aja kecuali ketakwaannya. Kita sederhanakan, takwa sama dengan soleh. Jadi bapak ibu semua disebut. Apa buktinya? Bahkan diabadikan dalam sholat. Ada lebah di tahiyat
awal dan akhir, wa alaina ibadillahi sholihin. Kenapa yang diabadikan kalimat atau redaksi wa alaina ibadillahi sholihin? Bukan Habib, bukan kiai, bukan ajengan, bukan ustadz, bukan ulama juga warasatul anbiya, pewaris nabi. Namanya juga warisan, bisa berkembang, bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Ulama banyak, ulama yang masuk neraka banyak. Tapi kalau bapak, kalau ibu soleh, dijamin masuk surga. At-tahiyatul, ayo gimana bareng-bareng Bu? Mubarak sholawatut thayyibatu lillah. Terus. Nah, lebah gitu. Nabi Muhammad mengingat bapak, mengingat ibu, di Kalen Kendal ada lebah kalimat wa alaina wa ala ibadillah sholihin, dan orang-orang yang soleh. Jadi siapapun, mau petani, mau kuli, mau pejabat, mau orang kaya, mau orang pintar, mau orang miskin, cuma satu syaratnya takwa atau soleh. Jadi selesai pembahasan yang viral ini. Mungkin karena waktu sudah terbatas, jam segini ya, udah zuhur lewat 1 menit, saya meminta maaf. Tadi baru 2 poin ya, terakhir maaf, minta waktu lagi 1 ya kakek, nggak apa ya, maaf mama. Amaliyah fikroh, cara berpikirnya harus sejalan dengan leluhur kita. Kalau nggak sejalan, la yasirullah. Yang terakhir, amaliyah fikroh harokah atau pergerakan. Siapapun yang ada di sini termasuk saya, kalau pergerakan kebaikannya nggak sejalan dengan leluhur kita, maka bisa amalannya ditolak, kecuali kita belajarnya bukan sama guru-guru buhun-buhun leluhur kita. Beda. Indonesia, Nusantara, kita belajar sama siapa? Singkat kata, singkat cerita, anggaplah yang paling keren Wali Songo. Islam masuk ke Indonesia, masuk ke Bekasi, anggap abad ke-7. Islam berkembang di Kalen Kendal. Apa sih Kalen Kendal? Kalen Kendal itu pamornya ketika tahun berapa? Zamannya Wali Songo, abad ke-14. Dari abad 7 ke abad 14 berapa ratus tahun itu? Berapa? 700. Islam belum berkembang. Ketika tahun 14, abad ke-14 baru Islam berkembang, yang dibawa dengan istilah Wali Songo. Jadi amaliyah, harokah, fikroh, saya, bapak atau ibu, kalau nggak sejalan dengan leluhur kita yang saya sebut tadi, maka tertolak. Mohon maaf para yai ajengan, karena sudah zuhur, waktunya terbatas. Yang paling susah itu waktu singkat tapi ngomong apa bingung ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita mendapatkan keberkahan semuanya. Ibu-ibu ketika niat untuk duduk di sini, semoga Allah ampuni segala dosanya, Allah kabulkan cita-citanya, Allah jadikan pasangan hidupnya soleh. Yang bapak-bapaknya Allah jadikan istrinya solehah bil barokah wal manfa' fi hadhil majlis mulun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.